Please order in the hall. 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 Please order in the hall and please be seated. Please order in the hall. Mr. President, the families of our dear hostages languishing in the dungeons of Gaza Massa melakukan aksi unjuk rasa saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di New York City pada Kamis 25 September. Aksi protes ini terus bergulir sebelum Netanyahu pidato di sidang umum PBB pada Jumat 26 September. Bahkan hotel Netanyahu dipenuhi oleh demonstran yang berasal dari kalangan anti pemerintah Israel. Mereka memegang berbagai poster bertuliskan, "Selamatkan Israel dari Netanyahu, hentikan perang, dan bebaskan mereka semua." Tak hanya itu, massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang dan tidak ada solusi militer yang kemudian diiringi oleh ketukan Trump. Para pengunjuk rasa yang dipimpin oleh ekspatriat Israel di New York menuntut diakhirinya perang dan pembebasan para sandera yang ditawan di Gaza. Kelompok aktivis anti-Israel non-Yahudi juga telah melakukan protes di PBB sejak Jumat 26 September pagi. Meskipun mereka sama-sama menentang Netanyahu, kedua kelompok tersebut bukanlah sekutu. Pasalnya kelompok aktivis anti-Israel non-Yahudi bertujuan untuk mengucilkan mereka yang dianggap Zionis dan mendukung penghancuran negara Israel. Di satu sisi, Netanyahu melakukan konvoi truk saat dirinya tiba di New York. Dalam truk itu bertuliskan "Ingat 7 Oktober" yang bertujuan untuk mengingatkan dunia terhadap kekejaman yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Words spoken here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population of all nations. Monitor Hezbollah's actions, but to prevent them from violating the ceasefire and attacking us at any time. But I'm sure that if the Lebanese government persists in its goal of disarming Hezbollah, peace will come very speedily and very readily. Victory over Hezbollah has made peace possible with our two Arab neighbors in the north. Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world. Our victory would lead to a dramatic extension and expansion of the historic Abraham Accords, which President Trump brokered between Arab leaders and myself 5 years ago. And I took note, as I'm sure you did too, of the encouraging words spoken here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population of all nations. And it's also a sign of what could come. Forward-looking Arabs and Muslim leaders know that cooperating with Israel will provide them with groundbreaking Israeli technologies, including in medicine and science, in agriculture and water, in defense and AI, and so many other fields. I believe that in the coming years, the Middle East will look dramatically different. Many of those who wage war on Israel today will be gone tomorrow.
brave peacemakers will take their place. Sayap militan Hamas kembali melancarkan serangan ke posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Gaza. Kali ini Brigade Al-Qassam menargetkan tank Merkava yang merupakan kebanggaan Israel. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Brigade Al-Qassam pada Jumat 26 September. Dalam keterangannya, Al-Qassam menyebut penyerangan itu merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa. Sementara sayap militan Hamas menggunakan rudal Al-Yasin 105 dalam serangan tersebut. Dalam video itu terlihat sebuah tank Merkava sedang melaju di wilayah Tal Al-Hawa yang merupakan selatan kota Gaza. Kemudian pejuang Brigade Al-Qassam bersembunyi dari jarak dekat. Tak berselang lama, militan Palestina menembakkan rudal Al-Yasin 105. Serangan itu membuat tank Merkava Israel terbakar membara. Bahkan tentara Israel yang berada di dalam tank tersebut tidak bisa menyelamatkan diri. Diduga serangan itu mengakibatkan tentara IDF terluka dan tewas. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Brigade Al-Qassam maupun Israel terkait kerugian tersebut. Pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Majelis Umum PBB pada Jumat 26 September diwarnai aksi walkout dari para delegasi negara. Puluhan delegasi langsung keluar dari ruangan dan tak mau mendengarkan pidato Netanyahu. Menanggapi hal itu, Hamas memuji aksi walkout tersebut. Hamas menilai aksi walkout mencerminkan Israel yang terisolasi di kancah internasional. Pihaknya mengatakan Netanyahu berulang kali mempromosikan propaganda antisemit terhadap orang-orang yang menentang kejahatan Israel di jalur Gaza. Lebih lanjut, Hamas menjawab tuduhan Netanyahu soal militan Palestina yang menghalangi perundingan perdamaian. Hamas mengatakan justru Netanyahu merupakan orang yang menghalangi perundingan tersebut. Netanyahu disebut tidak peduli dengan para tahanan Israel karena terus melancarkan pengaboman brutal dan penghancuran kota Gaza. Militan Palestina ini juga membantah tuduhan Netanyahu yang mengatakan mereka berupaya membunuh orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Hamas menekankan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang PBB. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara yang menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono kepada wartawan di markas besar PBB New York, Amerika Serikat pada Jumat 26 September. Ia menegaskan bahwa visi apapun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Diketahui sebelumnya Netanyahu pidato di sidang Majelis Umum PBB pada Jumat 26 September. Dalam pidatonya, Netanyahu menyorot dan memuji pidato Prabowo di PBB pada Selasa 23 September lalu. Netanyahu mengaku mencatat pidato Prabowo yang dinilai disampaikan dengan penuh semangat. Ia menyebut Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lebih lanjut, Perdana Menteri Israel itu mengatakan pidato Prabowo bisa menjadi penanda situasi di masa mendatang. Pasalnya, Prabowo mendorong two-state solution sebagai solusi perdamaian. Prabowo pun mendesak semua negara mengakui Palestina termasuk Israel. Jika Israel mengakui Palestina, Prabowo pun menyebut Indonesia akan mengakui dan menjamin keamanan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.